Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut: melaksanakan tugas yang telah dibagi, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak menyalahkan anggota kelompok yang melakukan kesalahan, berdiskusi ulang untuk memecahkan masalah, dan saling membantu antar anggota kelompok. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanaknya sebagai berikut: jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun mudanya sebagai berikut: padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Udin membacakan pantun tua. Pantun tuanya sebagai berikut: tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalo, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Sultan Reman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Ingatkah kamu pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Untuk mengingatnya, kerjakan soal berikut. Apakah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Tuliskan dalam kolom berikut. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa kanak-kanak yang penuh sukacita maupun duka cita. Pantun muda adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa muda, yaitu kekuatan, perjuangan, dan cinta. Pantun tua adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa tua, yang penuh dengan nasihat kehidupan. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Perhatikan gambar berikut. Dengan bergotong royong, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. 2. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. 4. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. 6. Menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dan tuliskan pada kolom berikut. Hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah mengadakan siskamling setiap malam. Setiap kepala keluarga wajib melaksanakan ronda malam secara bergiliran karena keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga. Selain itu, warga setempat perlu memasang kamera CCTV agar pengawasan berjalan lebih efektif, serta rekaman CCTV dapat menjadi barang bukti yang kuat untuk membuat laporan kejahatan di kantor polisi. Petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah 1. Petugas siskamling. Alasannya karena petugas ronda merupakan orang yang berasal dari lingkungan tersebut. 2. Satpam lingkungan. Karena satpam memiliki tugas untuk menjaga keamanan lingkungan. 3. Polisi. Karena merupakan aparat penegak hukum yang wajib mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya. Apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Tanya pengendara sepeda motor tersebut. Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, untuk memahami hal ini lakukan kegiatan berikut. Bagaimana sikapmu ketika ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Menjelaskan arah yang harus dituju dan menyebutkan ciri-ciri rumah Pak RW sejelas mungkin. Jika orang yang bertanya kurang paham, saya bersedia mengantarnya. Siti dan teman-temannya telah menjawab pertanyaan tersebut. Mereka melanjutkan acara bersepeda keliling kampung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.